Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang berjudul, Peran Tokoh Ulama dalam Penyebaran Islam di Indonesia. Dan teori-teorinya, metode Sunan Ampel. Dakwah Islam periode Prawali Sanga. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penganut agama Islam terbanyak di dunia. Sebagai negara yang memiliki penduduk yang banyak menganut agama Islam, Indonesia memiliki sejarah bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana Islam bisa masuk ke negara Indonesia, sehingga akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti, sehingga dipercaya sejarahnya Islam masuk ke Indonesia. Selain teori-teori, ada juga tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India, Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan dari India Muslim yang datang pada abad ke-13. Para saudagar yang datang dari Malaka ini kemudian menjalin relasi dengan orang-orang barat di Indonesia, kemudian terbentuklah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, teori Persia, Iran. Teori Persia ini adalah teori yang mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia adalah pada masa rentang waktu abad ke-7 hingga 13. Adapun yang membawa Islam adalah pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Pulau Sumatera dekat Selat Malaka atau pusat perdagangan dan bisnis pada masa itu. Yang ketiga, teori Arab, Makkah. Teori Makkah adalah teori yang mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia adalah secara langsung dari Makkah maupun Arab. Proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah pada abad ke-7. Salah satu tokoh yang membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah Buya Hamka. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina adalah teori yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara, di wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada abad ke-9. Metode Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Ampel merupakan putra pertama dari Maulana Malik Ibrahim yang menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren yang berada di Ampel Denta yang merupakan daerah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit. Pada abad ke-15 pesantren tersebut berhasil menjadi pusat pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara hingga mancanegara. Beliau memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah melalui istilah moh limo yang berarti moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.